Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fadhal, silakan akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz. Abu dan Umu sekalian, pembahasan kajian kita hari ini di halaman 189, yaitu GIS di dunia pendidikan. GIS atau penipuan ternyata bukan saja dipraktekkan di dunia niaga. Di dunia pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, praktek GIS tidak asing lagi, dilakukan oleh perorangan ataupun massal. Praktek ini dikenal dengan curang, menyontek pada saat ulangan umum. Juga termasuk dalam bentuk GIS, tindakan plagiat dalam karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan. Dan GIS yang lebih tinggi lagi adalah praktek jual beli ijazah. Tradisi GIS ini telah mengakar dan membudaya di tengah sebagian masyarakat Indonesia, sehingga pada saat ada salah seorang yang membongkar praktek GIS pada ujian nasional di salah satu sekolah dasar di sebuah ibu kota, bukannya ia mendapat dukungan dari masyarakatnya, malah ia dikucilkan dan diusir dari rumahnya sendiri oleh orang-orang di sekitarnya. Dan di salah satu daerah lainnya, agar GIS tidak terjadi di sekolah-sekolah pasukan keamanan dengan seragam lengkap harus mengawal. Sebentar, bukan sekolah-sekolah pasukan keamanan. Dan di salah satu daerah lainnya, agar GIS tidak terjadi di sekolah-sekolah, pasukan keamanan dengan seragam lengkap harus mengawal pendistribusian soal ujian. Gejala ini sangat menyedihkan karena anggota masyarakat yang telah menganggap lumrah praktek GIS di lembaga pendidikan mayoritasnya adalah umat Islam. Tentulah kejahatan ini diakibatkan karena mereka telah menjauh dari agama mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan menumpas segala bentuk penipuan. Islam telah mengharamkan persaksian palsu dan menempatkan dosa ini dalam jajaran dosa besar sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Haytami, yaitu dosa besar yang ke-437 dan ke-438. Memberikan dan menerima persaksian palsu. Dan praktek jual beli ijazah merupakan bagian dari persaksian palsu, karena lembaga yang menjual ijazah kepada seorang oknum sesungguhnya telah bersaksi bahwa oknum ini telah menempuh pendidikan sekian lama di lembaga tersebut, juga telah mengikuti ujian dan berhak mendapat nilai sekian. Ya, ini menyedihkan memang. Orang di masa dahulu sampai sekarang untuk mendapat strata 1, 2, 3 menempuh pendidikan yang tidak sedikit dengan biaya dan pengorbanan yang tidak sedikit. Lalu kemudian ada yang mendapatkan sertifikat kelulusan tersebut, sertifikat pendidikan ijazah di program S1, S2, S3 itu hanya dengan bayar uang. Itu artinya pembodohan dirinya sendiri dan pembodohan kepada publik. Apa artinya kertas kalau tidak ada mutunya Anda? Tapi itu yang terjadi dan dipertontonkan semua lapisan masyarakat di negara kita. Dari lapisan yang tinggi sampai lapisan bawah. Anak-anak SD, anak SMP, SMA, dan seterusnya mencontek dalam ujian, tidak jujur,
yang S1, S2, yang masih mau belajar pun pada mata pelajaran yang malas dia kerjakan seperti membuat karya tulis, membuat paper atau skripsi, dibuatkan oleh orang lain dengan membayar sejumlah uang. Ini kan membodohi dirinya sendiri, menipu dirinya sendiri, dan menipu orang banyak. Orang pikir dengan bawa sertifikat X, ijazah X, Anda memiliki kemampuan. Dan apalagi kalau itu di bidang agama Allah. Orang kira Anda mengerti agama Allah dengan sertifikat yang Anda bawa. Ternyata tidak lebih dari akal-akalan. Apalagi juga bila dalam bidang yang menyangkut kehidupan orang banyak. Mungkin di bidang kesehatan, tapi kesehatan alhamdulillah jarang ya. Atau di bidang teknik dan seterusnya, tentu akan membawa kerusakan kepada manusia. Apa yang terbayang oleh Anda bila bangunan seperti masjid dengan kubah yang beratnya mungkin sampai 100 ton ini kubahnya, ya, dibuat oleh teknik sipil yang ijazahnya beli, itu menakutkan kita masuk kemari. Sedikit angin bertiup, sedikit ada gerakan dari perut bumi, ini turun ke bawah semuanya. Semua yang ada di dalamnya menjadi bangkai. Ya. Dan seterusnya. Kalau dia teknik mesin, yang harusnya mesin mempermudah hidup orang, malah menyusahkan dan bahkan mungkin membahayakan orang yang memakainya. Kendaraan roda 2 umpamanya, yang buatnya bukan ahlinya, sehingga harusnya rem menghentikan kecepatan, ini malah menambah kecepatan, membahayakan nyawa manusia. Tapi semoga Allah mau memperbaiki kondisi kaum muslimin. Di negara kita memang ini tidak ada penerapan pelanggaran profesi tadi. Kita bisa lihat ketika profesinya itu ada kesalahan dalam pekerjaan yang membawa kematian kepada orang, seperti kasus kren di Masjidil Haram pada saat jemaah haji. Krennya sudah sesuai dengan standar, tapi harusnya di daerah yang waktu itu petir banyak, kondisinya harus safety yang lebih tinggi. Itu kena tembak petir, jatuh dan membunuh, sehingga perusahaan kontraktornya bangkrut karena dia harus mengganti setiap nyawa dengan harga 3 miliar rupiah. 100 ekor unta. Berapa korban waktu itu? Di Indonesia ada berapa? Ada belasan Indonesia. Ya. Karena dalam agama Allah, kesalahan Anda, semoga kalau kesalahan sudah sesuai, Anda sudah maksimal lalu salah, dosa memang diampunin, tapi kerusakan akibat kesalahan Anda harus ada konsekuensinya. Secara matematis Anda sudah, secara logika, secara disiplin ilmu Anda insya Allah aman. Tapi berdampak kepada matinya orang yang menggunakan produk Anda tadi. Anda tidak berdosa, tapi orang wafat, meninggal akibat memakai produk Anda. Mungkin itu obat, mungkin alat kesehatan,
mungkin seperti dari kendaraan, mungkin bangunan dan seterusnya, mungkin produk makanan, ya, makanan, mungkin minuman mineral, air mineral dan seterusnya. Itu kematian tidak bisa begitu saja. Maka bila Anda ingatkan kepada anak-anak Anda ketika mereka belajar, nak, belajar yang baik. Kamu nanti setelah kau kuliah selesai spesialismu ini, keahlianmu di bidang ini, kesalahanmu mungkin membawa hilang banyak nyawa. Salah dia membuat formula untuk air mineral. Salah dia membuat formula untuk makanan kering, sehingga menjadi beracun dan membahayakan, walau dalam jangka panjang. Dia mungkin memasukkan senyawa kimia atau zat kimia yang dalam jangka panjang menimbulkan berbagai penyakit kronis. Ya, uang yang kau dapatkan dari bekerja haram, kemudian engkau bertanggung jawab setiap kerusakan sel tubuh manusia dari produk yang kau hasilkan. Maka anak-anakku, generasi ke depan, belajar baik-baik. Niatkan karena Allah Azza wa Jal. Jangan contek, nggak ada tinggi nilai kamu, tinggi rapor kamu, kalau bikin orang mati nggak ada gunanya. Bikin merusak alam semesta tidak ada gunanya. Tapi kamu belajar yang serius, maksimal, ya, biarlah dikasih guru rendah, tapi kamu tahu yang betul, tidak ada masalah. Karena nilai itu penilaian guru. Penilaian guru sifatnya, ya namanya penilaian orang, subjektif. Tanyalah kepada seorang guru. Sekian besar itu ada nilai subjektif dalam penilaian. Ya, maka yang penting engkau kejar adalah memaksimalkan dalam pendidikan kamu tadi. Setelah engkau menggunakannya, engkau selamat di dunia dan di akhirat, mendapat rezeki yang halal di dunia, kemudian tidak ada tanggung jawab di akhirat. Ya, ini yang penting kita tanamkan kepada anak-anak dan generasi kita. Apalagi kalau dia belajar ilmu kesehatan, spesialis bidang kesehatan, kedokteran dan seterusnya. Maksudnya adalah dia mengobati, menyembuhkan, tetapi karena dia belajarnya nilainya contek, waktu praktikum nyontek nilainya, atau nilainya dikasih dengan menyuap dosen atau pembimbing atau lainnya, dan suatu saat ketika dia bekerja menyebabkan malpraktek, kesalahan tindakan Anda akibat ketidakseriusan dalam belajar, itu bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Nabi mengatakan, man tatabbaba falaysa bitabib fahuwa dhamin. Siapa yang melakukan praktek pelayanan kesehatan di dokter dan seterusnya, tabib, dia belum memenuhi standar untuk menjadi tabib atau dokter. Maka setiap kesalahan yang dilakukannya, dia bertanggung jawab di dunia dan tentunya di akhirat. Jadi jangan pikir yang penting nilaimu tinggi,
Ya, paham tidak paham kamu, bisa kamu dengan mencontek, tidak ada gunanya. Tidak akan ditanya Anda oleh malaikat nanti, dan Allah tidak akan menanyakan kenapa nilai rapormu kecil. Tetapi Allah akan menanyakan tindakanmu itu membuat senyawa, membuat makanan atau minuman, produk makanan minuman yang kau temukan dan dirasa di lidah enak tapi membahayakan orang, itu akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka pelajari baik-baik dan bertakwa kepada Allah dalam belajar. Niatkan belajar Anda untuk menolong manusia dengan ilmu yang Anda pelajari. Baik, lanjut. Allah telah menjelaskan sifat-sifat para hambanya. Di antara sifat mereka tidak memberikan persaksian palsu. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Surat Al-Furqan ayat 72. Diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda yang artinya, maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? 3 kali. Kami berkata, tentu wahai Rasulullah. Ia bersabda, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, persaksian palsu dan perkataan dusta. Awalnya beliau bertelekan lalu duduk. Beliau terus mengulang-ulang kalimat ini sehingga kami berkata, semoga beliau berhenti. Muttafaq alaih. Bertelekan itu kayak gimana? Bertelekan. Hah? Kayak duduk antum itu bertelekan namanya? Ya. Saya hanya mau tahu saja apa itu bertelekan. Bahasa apa itu? Jadi Nabi bertelekan lalu beliau duduk. Kalau begitu kan antum duduk atau berdiri? Terus bertelekan lalu duduk itu maksudnya seperti apa? Hah? Itu yang saya tanyakan. Kalau antum sekedar mereka-reka, semua orang bisa mereka-reka. Ini bahasa apa? Kalau menurut saya mereka-reka juga sama dengan beliau. Bertelekan itu nyender. Kemudian beliau duduk serius. Jadi begini, atau beliau begini, nyender, kemudian duduk beliau serius. Sama yang saya pahami dengan. Tapi bahasa Indonesianya apa? KBBI-nya apa? Saya pikir bahasa Jawa, bukan? Lalu keluarnya dari mana itu bertelekan? Dari dulu saya muttaki dikatakan bertelekan, muttaki dikatakan bertelekan. Sesekali kita berguna, karena kalau nggak tahu maknanya gimana mau. Menumpukan tangan atau siku pada bertumpu dengan kedua belah tangan. Ia mencoba membalik tangan dengan bertelekan pada satu sisi. Itu kalau di Wikipedia bahasa Indonesia, Pak Ustaz. Oh, gambarnya kayak gitu. Nabi duduk begitu. Bahasa Arab muttaki
Itu kursi seperti ini emang. Kursi seperti ini muttaki namanya. Muttaki, muttaki'an kullu ma yattaki' alayh wa huwa kursiyyun munajjadun kabirun lahu dhahrun wa musnadani lil yadaini wa qad yakunu wisadah mahshuwa kabira yastanidu 'alayha al jalis ala bisat fil majalis al arabiyyah. Itu dia. Paham? Muttaki atau sini saya bertelekan tadi itu segala sesuatu yang dia nyender tangannya dan punggungnya. Kursi besar ada senderan punggung kayak ini, kemudian ada dua senderan tangan ini. Ini namanya duduk begini muttaki. Cuman waqad yakunu wisada masyuwa. Sekadang muttaki itu bisa pada bantal, atau kalau dalam bahasa Arab tuh bukan bantal ini. Ada kalau majelis orang Arab itu biasanya ada bantal, ada dinding, ada keras dari busa keras, biasanya setinggi 30 cm. Nah, kayak gitu. Tapi itu apa? Tas. Dia bukan tas, dia busa yang keras. Ada jenis busa yang keras. Itu namanya muttaki, duduk seperti itu, nyender begini. Ya, lalu Rasulullah SAW duduk, enggak nyender lagi beliau. Ya, ini bisa juga namanya muttaki, duduk begini. Nah, tangan dinyender, punggung nyender. Lalu beliau karena sesuatu yang serius, beliau berdiri, duduk begini. Ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Begitu juga dengan praktek contek menyontek pada saat ulangan merupakan gis yang Nabi berlepas diri dari para pelakunya. Beliau bersabda, tidak termasuk golonganku orang-orang yang menipu. Hadis riwayat Muslim. Ya, menipu dalam ujian, menipu dalam skripsi, menipu dalam paper dan tulisan, Nabi keluarkan dari umatnya, dicabut kartu bembernya. Kalau dicabut negara, KTP Anda, apa perasaan Anda? Ini yang menyebut status Anda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabut KTP manusia banyak, bisa Anda dapatkan KTP yang manapun. Mau kemana untuk Amerika, Kanada, gampang, asal bayar aja pajaknya. Tapi dicabut oleh Nabi KTP Anda sebagai umatnya, menjadi umat siapa? Untuk menakutkan bila bukan menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya umat beliau yang dijamin masuk surga Allah Azza wa Jalla. Baik, lanjut. Akibat dari ghish pada saat ulangan atau membeli ijazah tidak berhenti di situ. Pada saat ijazah dan nilai ujian dipergunakan untuk melamar pekerjaan, dan dia mendapat pekerjaan dengan menggunakan ijazah dengan nilai yang diperoleh dari hasil ghish atau penipuan dengan mencontek, maka gaji yang dia terima setiap bulannya dikhawatirkan tidak halal karena merupakan hasil penipuan nilai dan ijazah. Ya, bekerja dengan ijazah palsu, dengan mencontek dahulunya nilainya tidak sesuai syarat masuk, nilai IPK-nya 3. Ya, kalau dia nggak mencontek, nilai IPK-nya paling 2,2. Nambah dikit lah 2,3. Ya, harusnya dia tidak lulus. Tapi karena diganti 3 menjadi 7, masuk.
ada selisih 4 poin. Ini gaji Anda tidak halal. Karena kalau tahu ijazah Anda 2,3, tidak berhak Anda bekerja di situ. Karena sebagian pekerjaan ada persyaratan dari regulator dari negara harus memiliki ijazah S1 atau D3 atau S2 atau profesi dengan nilai sekian. Ada kan ya? Iya. Kalau itu nilai Anda tidak cukup, berarti harusnya tidak masuk. Tapi karena Anda tip Anda ganti masuk, maka gaji Anda walaupun Anda melakukan pekerjaan sama dengan yang nilai 2,7 atau dengan nilai lebih tadi, tapi gaji Anda satu pun tidak ada yang halal. Lanjut. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang seorang murid yang memberikan contekan ulangan kepada temannya. Maka beliau menjawab, seorang murid sama sekali tidak boleh membantu temannya memberikan jawaban ujian, karena perbuatan ini termasuk berkhianat dan pihak yang berwenang tidak membolehkannya. Perbuatan ini termasuk pada hakikatnya adalah kezoliman terhadap murid yang dibantu, juga kezoliman dari murid yang membantu, serta tindak kejahatan terhadap lembaga pendidikan dan terhadap umat. Perbuatan ini menzolimi siswa yang dibantu. Jadi efeknya bukan kepada dua orang yang saling contek-mencontek. Yang satu pintar, sering belajar, tapi karena merasa kasihan sama teman, karena satu grup, satu CS, kasih unjuk. Ya, ini bukan hanya sampai mereka akibat dampaknya, sampai seluruh umat pun mendapatkan efeknya dan mereka akan berdosa kepada seluruh umat. Lanjut. Perbuatan ini menzolimi siswa yang dibantu karena dia dibantu untuk melakukan sebuah perbuatan dosa, yaitu menipu. Nabi telah bersabda yang artinya tidak termasuk golonganku orang yang menipu. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan ini kezoliman dari murid yang membantu karena dia telah membantu terjadinya sebuah perbuatan dosa, yaitu menipu. Dan orang yang membantu terjadinya sebuah dosa niscaya mendapatkan dosa yang sama. Sungguh Nabi telah mengutuk orang yang memakan riba, yang memberikan riba, dua saksi transaksi riba, dan penulis akad riba. Mereka seluruhnya sama berdosa. Dari hadis ini sangat jelas bahwa orang yang membantu terjadinya sebuah dosa, dia juga berdosa. Perbuatan ini merupakan tindak kejahatan terhadap umat, karena umat yang terdiri dari para lulusan sekolah hasil penipuan adalah sebuah umat yang berada dalam kehancuran. Oleh karena itu, saya menasihati para siswa dan mahasiswa hendaknya mereka takut kepada Allah pada saat mengerjakan ulangan. Begitu juga nasihat saya kepada para guru dan para pengawas ulangan agar takut kepada Allah dan jangan melalaikan tugas, karena kelak di akhirat mereka akan diminta pertanggungjawabannya terhadap tugas yang diamanahkan kepada mereka. Dalam majelis yang lain, Syekh, sebentar, itu mau kemana buru-buru? Santai aja bacanya. Ya, ini perbaikannya bukan hanya lingkungan pendidikan itu saja. Biasanya anak-anak itu melakukan demikian tekanan dari ayah ibunya di rumah dan tekanan dari keluarga besarnya. Biasanya pada saat nilai rapor saling membanggakan, anakmu berapa nilainya? Kamu berapa nilainya? Kan malu di keluarga. Maka ayah ibunya bilang, jangan nilaimu lebih rendah daripada sepupumu. Malu-maluin. Kau anak bapakmu dokter, bapakmu pengusaha, anaknya goblok, ya jangan. Emang yang buat anak Anda siapa? Yang memberikannya IQ siapa? Yang memberikannya kemampuan belajar siapa? Seperti Allah memberikan kepintaran kepada Anda, Allah juga yang memberikan kondisi anak Anda seperti itu.
Anda menekan anak seperti itu, menengah-ngatain anak seperti itu, Anda suudzon dengan Allah. Anda pikir manusia yang sukses dunia akhirat hanya orang-orang yang IQ tinggi, nilai tinggi pada saat akademik ujian di sekolah. Abu Bakar berapa nilai IPK-nya? Dia manusia yang terbaik setelah para nabi. Enggak ada nilai IPK-nya. Khalid bin Walid, jenderal bintang berapa dia? Enggak ada. Tetapi setiap tubuhnya bekas tebasan pedang, sayatan pedang, luka tusukan tombak, dan lesatan anak panah. Dalam jihad mengembangkan agama Allah Azza wa Jalla. Bukan tidak perlu pendidikan yang ada sekarang itu, dia ada gunanya, penting, tapi dia bukan tujuan akhir semata-mata. Kalau anak Anda nilainya rendah, dianggap gagal dia dunia akhirat. Ini otak taruh di mana? Ya. Orang yang sukses dalam dunianya di Indonesia, berapa kali orang kaya di Indonesia itu bukan tamatan S1, bukan S2, bukan S3, SR sekolahnya, cuma sekolah rakyat, SD zaman sekarang. Ya, maka yang perlu diperbaiki cara pandang kita dalam melihat rapor anak, cara pandang kita dalam melihat pendidikan anak di sekolah. Kita mendukung anak kita untuk belajar semangat, iya. Tapi apa hasil dibawa pulang ketika anak ujian, anak belajar? Ingatkan terus, nak, yang jujur ya, yang semangat belajar, nak. Apa hasilnya? Ayah ibumu tidak pernah kecewa. Hasilmu bagus, bersyukur kita kepada Allah. Hasilmu pas-pasan di bawah teman-teman, itu bukan artinya engkau di bawah mereka di dunia dan di akhirat. Itu hanya di bawah mereka di atas kertas. Dalam kenyataan hidup bisa engkau jauh di atas mereka. Ya, kita orang tua yang sadar akan hal ini. Anda berharap banyak, anak saya ingin jadi ini, jadi ini, bahkan harus jadi ustadz segala macam. Bagus, tidak ada masalah. Tetapi kemampuan anak kita diberikan oleh Allah berbeda, keinginan mereka berbeda. Selagi dia mempelajari cara yang halal, jurusan yang halal, bukan mendurhakai Allah, dan dia sudah maksimal, terima apa adanya. Dan dia tidak menjadi sampah di kehidupan Anda. Tapi anak yang pintar dengan berbohong dan segala macam, itulah sesungguhnya sampah. Walau nilai setiap raportnya di atas rata-rata, selalu di atas rata-rata teman sekolahnya, sampah itu. Pintar dia, tapi membohong, siap-siap Anda suatu saat dibohonginya. Saat Anda akan wafat, dibohonginya, harta semuanya balik milik dia. Dikuasainya, yang lain tidak dapat. Karena dia pintar, Anda tidak mengajarkan sifat amanah kepada dia. Terbiasa menipu, suatu saat Anda pun akan ditipunya. Yang paling penting Anda tanamkan, anak Anda mau menghadapi sekolah atau mengerjakan pekerjaan rumah, kamu bekerja yang baik, atur waktu, bekerja maksimal, kerjakan tugas maksimal.
Ya, kalau terlalu capek istirahat. Ya. Juga dari pihak sekolah. Ini yang paling penting. Anda para guru, para pengelola pendidikan, baik yang formal ataupun non formal seperti pendidikan di masjid atau pendidikan privat, bimbingan belajar dan seterusnya, berikan kepada anak-anak sesuai kemampuan mereka. Jangan sesuai dengan kemampuan Anda. Nilai mereka sesuai dengan kondisi mereka. Jangan nilai mereka dengan Anda bandingkan. Anda udah tua, udah senior, luar biasa, Masya Allah. Ya, ada beberapa guru dosen itu tidak pernah memberikan nilai penuh kepada anak-anak mahasiswa atau anak didiknya, karena dia nilai dengan stratanya dia, dengan levelnya dia. Levelnya dia dah tua, makan asam garam pendidikan, pelajaran dia, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Wallahu a'lam. Fadhal, lanjut. Dalam majelis yang lain, Syekh ditanya tentang hal serupa dan beliau menjawab, tidak boleh bagi seorang pelajar atau mahasiswa berbuat curang ketika ujian, karena kecurangan tersebut termasuk dosa besar berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya siapa saja yang menipu kami atau berbuat curang, maka dia tidak termasuk bagian dari kami. Karena dengan kecurangannya tersebut dia akan mendapatkan tanda kelulusan atau ijazah, padahal dia tidak berhak menerimanya. Kemudian dia mendapat pekerjaan tertentu di sebuah instansi, di mana posisi tersebut tidak diberikan kecuali kepada orang yang punya ijazah tadi. Kalau seandainya ijazahnya tersebut didapatkan dengan curang, maka dikhawatirkan gaji yang diterimanya menjadi haram hukumnya karena dia mengambil gaji tersebut, padahal dia tidak berhak mendapatkannya disebabkan dia tidak mendapatkan nilai yang ada di ijazahnya dengan cara yang benar, atau tepatnya dikatakan bahwa pada hakikatnya dia belum mendapatkan nilai yang membuat dia layak untuk menduduki jabatan tersebut. Maka gaji yang diambilnya termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil. Cukup ya Ibu? Alhamdulillah cukup. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.